Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 23482201216 dari kelas 5D Farmasi dengan mata kuliah Kimia Bahan Alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra MSI dengan materi steroid dan terpenoid. Pengertian steroid adalah senyawa lipid dengan kerangka 4 cincin atau siklopentano perhidrofenatren yang berperan sebagai hormon, vitamin, dan komponen membran sel. Sedangkan terpenoid adalah senyawa alam dari unit isoprenal atau C5H8 yang banyak terdapat pada minyak sirih dan berfungsi sebagai metabolit sekunder tumbuhan. Untuk tata nama steroid, steroid dinamai berdasarkan kerangka karbon, gugus fungsi, dan posisi ikatan rangkap. Terpenoid dinamai menurut jumlah unit isoprena, monoterpen atau C10, sesquiterpen C15, diterpen C20, triterpen C30, tetraterpen C40. Adapun sifat-sifat steroid yaitu nonpolar, tidak larut air, larut pelarut organik. Terpenoid volatil, beraroma khas, bersifat lipofilik. Adapun rumus umum steroid memiliki kerangka dasar C17 dengan variasi gugus samping yang menentukan fungsi biologinya, sedangkan terpenoid mengikuti rumus umum atau C5H8N sesuai hukum isoprena. Selanjutnya klasifikasi. Yang pertama steroid, yaitu hormon steroid, kortikosteroid, asam empedu, dan vitamin D. Sedangkan terpenoid, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen. Selanjutnya macam-macam steroid. Yang pertama kolesterol atau prekursor hormon steroid, yang kedua kortisol atau antiinflamasi alami, yang ketiga testosteron atau hormon seks pria, estradiol atau hormon seks wanita. Sedangkan terpenoid, yang pertama mentol atau analgesik ringan antiseptik, yang kedua camfer atau stimulan pernapasan, yang ketiga beta-carotene atau provitamin A, yang keempat artemisinin atau anti malaria. Selanjutnya kegunaan steroid yaitu terapi hormon, antiinflamasi, dan imunosupresan. Sedangkan terpenoid yaitu antibakteri, obat tradisional, parfum, dan flavor. Selanjutnya biosintesis. Steroid dibiosintesis melalui jalur mevalonat, asetil CoA sampai mevalonat sampai isopentenil pirofosfat atau IPP sampai farnesil pirofosfat sampai squalen sampai milanosterol sampai kolesterol sampai hormon steroid. Selanjutnya terpenoid dibentuk melalui dua jalur. Jalur pertama jalur mevalonat atau MVA hingga di sitosil. Yang kedua jalur MEP atau DOXP hingga di plastida. Kedua jalur menghasilkan IPP sebagai prekursor utama. Selanjutnya reaksi dan identifikasi steroid. Yang pertama uji Lieberman-Burkhardt warna hijau atau biru, yang kedua uji Salkowski warna merah kecoklatan. Terpenoid, yang pertama uji Salkowski, yang kedua kromatografi lapis tipis atau KLT dengan reaksi anisaldehid hingga asam sulfat. Yang terakhir uji Baukas minyak sirih. Selanjutnya yaitu isolasi. Proses isolasi meliputi yang pertama ekstraksi menggunakan pelarut organik, yang kedua fraksinasi cair-cair, yang ketiga pemurnian dengan kromatografi kolom, yang keempat kristalisasi ulang untuk memperoleh senyawa murni. Selanjutnya yaitu analisis struktur. Untuk memastikan struktur senyawa digunakan, yang pertama spektroskopi IR yaitu identifikasi gugus fungsi, yang kedua NMR 1H dan 13C yaitu menentukan kerangka karbon, yang ketiga spektrometri massa atau MS yaitu menentukan berat molekul, yang terakhir UV-Vis yaitu mendeteksi sistem ikatan rangkap terkonjugasi. Adapun kesimpulannya yaitu steroid dan terpenoid merupakan senyawa alam penting dalam bidang farmasi. Steroid berperan utama sebagai hormon, pengatur metabolisme, dan agen terapi, sedangkan terpenoid banyak dimanfaatkan sebagai antibakteri, antiinflamasi, serta bahan obat tradisional. Dengan memahami sifat biosintesis, cara identifikasi, dan analisis strukturnya, pemanfaatan steroid dan terpenoid dapat dilakukan secara lebih efektif dan aman dengan pengembangan obat. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.